Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Luar biasa, hari ini kembali lagi berjumpa dengan saya Max Nata, tentunya di Koko Kongko bareng komunitas. Dan untuk episode kali ini, untuk edisi hari ini, luar biasa kita sudah kedatangan tamu dari FPTI Surakarta, Forum Panjat Tebing Indonesia cabang atau chapter Surakarta. Ini ada Mas Ipung selaku ketuanya untuk periode 2021-2025 sahabat TV 10. Nah, ini sudah ada beberapa macam alat-alat yang biasanya digunakan untuk sport climbing. Nah, nanti akan dijelaskan satu-satu tentunya sama Mas Ipung. Tapi sebelumnya apa kabar hari ini Mas Ipung? Baik. Baik. Kemarin sudah ini melakukan banyak sport climbing atau pembinaan gitu? Ya hampir tiap hari sih kalau di tempat kita ada latihan gitu ya. Kecuali mungkin hari Kamis dengan Minggu libur. Hari lainnya tetap anak-anak teman-teman latihan ya sore. Wah, saya kira cuma seminggu sekali, 2 kali. Ini almost ya, hampir tiap hari ada pembinaan untuk calon-calon atlet kita di kota Surakarta. Ini kita balik dulu ke FPTI Surakarta, Forum Panjat Tebing Federasi. Oh, federasi ya? Federasi Panjat Tebing Indonesia. Sport climbing gitu ya. Nah, ini di Solo ini sudah seberkembang apa ini? Boleh diceritain ke teman-teman yang ada di rumah? Solo sudah lama ya. Kalau nggak salah itu Solo itu termasuk inisiator? Bisa dikatakan begitu untuk Jawa Tengah karena untuk Jawa Tengah ya? Pertama yang berdiri di Jawa Tengah federasi itu adalah di mana? Salatiga malahan. Oh, malah di Salatiga. Salatiga. Yeah. Dengan dibantu oleh teman-teman dari Salatiga akhirnya berdirilah di Solo. Solo hingga sekarang ini yang eksis hingga sekarang. Udah, kalau untuk tanya prestasi lah banyaklah kalau prestasi yang ada hingga sekarang, mulai dari level daerah, nasional maupun internasional udah ada lah. Sudah ada dari kota Solo ini ya. Wah, keren. Berarti ini sudah istilahnya sudah bukan hal yang asing lagi buat masyarakat kota Solo. Harusnya tapi barangkali ada yang belum kenal seperti saya. Jadi barangkali di rumah ada yang belum begitu mengenal sport climbing atau baru-baru saja mengenal karena salah satu atlet Indonesia ini berhasil menyabet emas di kejuaraan Olimpiade yang ada di Paris 2024. Itu kategorinya Speed World Record. Speed World Record, ya. Ini Frederick Leonardo, berasal dari Kalimantan Barat Pontianak. Nah, ini tentunya cukup menggemparkan dan cukup viral ya di media sosial sahabat TV 10 dan menjadi naik kabar tentang sport climbing. Ini kan pada akhirnya kita juga pengen nih ngobrol sama sport climbersnya Solo. Sejauh ini teman-teman yang tergabung di federasi ini ada berapa banyak gitu teman-teman di Solo? Sebenarnya yang terdaftar di Solo itu ada 3 klub, namun yang aktif ini baru 1 klub, Solo Adventum yang berlatih bareng dengan kita di Manahan. Oh, jadi latihannya di Manahan? Ya, keanggotaannya sekitar ada 30 orang lah mereka atletnya, itu mulai dari usia dini sih mereka, mulai dari usia berapa itu? Sekitar 6 tahun mereka sudah ada. Sudah mulai ini ya? Ya, sudah mulai berlatih ya. 6 tahun itu kira-kira TK besar karena SD 7 tahun. Gitu, atau sekarang mungkin ya bolehlah kelas 1 barangkali ya. Tapi ini dilihat dari bakat-bakat yang ada di kota Solo ini bagaimana? Mereka punya potensi, selain kita bina di klub, seandainya ada seleksi untuk ikut kejuaraan, maksudnya bukan kejuaraan tapi ada seleksi untuk mereka ngikut seperti pembinaan di tingkat nasional seperti yang di Ragunan itu kan kita juga ikutkan seleksi. Alhamdulillah kita ada lolos 2 orang di sana. Masih SMP kalau nggak salah mereka, 2 orang. Yang salah satunya nanti akan diberangkatkan oleh
EBT pusat ke Cina nanti kalau nggak salah tanggal 20 bulan inilah mereka berangkat ke Cina. 20 bulan ini. Oh, bulan ini. Ya. Untuk perlombaan atau untuk kompetisi? Untuk kompetisi apa itu di Cina? Kejuaraan Asia kah atau World, kejuaraan dunia? Kejuaraan dunia kelompok juga. Umur, ya. Kelompok umur. Nah, kalau ngomongin soal kelompok umur, kalau kemarin yang kita lihat di Paris yang kita menang itu kan kelompoknya kelompok speed ya. Speed world record. Speed world record itu artinya umurnya sudah dewasa ya? Ya, sudah senior mereka. Sudah senior. Nah, kalau ngomongin seluruh kategori yang ada dalam sport climbing ini sebenarnya terbagi menjadi berapa? Dan kategori anak atau umurnya yang boleh ikut ini umur berapa saja? Oh ya, Masih Bung. Di panjat tebing itu dibagi untuk nomor speed world record, ada speed klasik. Speed klasik sama speed world record. Tapi yang dipertandingkan di tingkat dunia itu hanya untuk speednya speed world record. Nah, kemudian ada lagi yang boulder. Ada boulder. Saya ulangi lagi untuk speed itu speed world record ini yang dinilai kecepatannya. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling duluan sampai di atas, dia adalah pemenangnya. Dengan menyelesaikan dinding setinggi 15 meter. Itu 15 meter? 15 meter. Saya baru tahu. 15 meter itu lumayan ya kalau untuk dipanjat ya. Kalau kemarin kan catatan waktu world recordnya kan berapa itu? Saya lupa. Sahabat TV 10. Detik, 74. 4 detik? Ya. Wah, ini ngalahin Spiderman. 4,74 detik. Itu world record yang dipegang oleh pemanjat dari Amerika Serikat. Jadi kemudian apa lagi setelah speed kemudian world ada record? Boulder ini jalur masalah, jadi tingginya nggak tinggi, dia hanya tingginya sekitar 5 meter. Tapi zigzag atau bagaimana? Random, jadi tingginya hanya 5 meter, tapi kita harus di dalam waktu 4-5 menit kita diharuskan untuk menyelesaikan jalur pemanjatan ini. Dan itu lebih menantang daripada jalurnya speed. Kalau speed kan kecepatan ke atas. Kecepatan ke atas. Nah, kalau boulder ini lebih jalurnya pendek, tapi susah. Oh, tapi susah. Bahasanya kayak gitu. Jalurnya pendek tapi susah. Hanya diberi waktu 4-5 menit untuk menyelesaikan jalur tersebut dengan melakukan pemanjatan, nggak ada batasannya. Mau kita coba berapa kali pun nggak masalah. Jadi waktunya yang dibatasi. Waktunya aja yang dibatasi. Ini boulder. Apalagi nih selain kemudian boulder? Lead itu dengan tinggi sekitar tingginya media minimal 12 meter, tapi bisa dibuat untuk panjang jalur pemanjatan bisa sampai 15 meter bisa. Panjangnya? Ya. Kalau di speed itu kan papannya tidak terlalu lebar ya, hanya berapa meter begitu? Untuk speed, sebenarnya untuk speed itu media lebarnya itu sekitar 3 meter. Per jalur. Per jalur. Jadi kan kalau ada dua di tidak lebar harus 6 meter. Kalau untuk lead juga ada standarnya, minimal dia juga 3 meter per jalurnya, tingginya minimal kalau untuk aturan nasional itu 12 meter, tapi bisa dibuat panjang jalur hingga 15 meter. Ini juga lebih menantang dari border atau sama-sama menantangnya? Sama-sama menantangnya. Oh, sama-sama. Sama-sama menantangnya. Untuk lead sendiri kan dia juga dibatasin waktunya. Batasin waktu kalau untuk 14 tahun ke atas tuh waktunya tuh waktu pemanjatan 6 menit dengan jalur setinggi 12 ya? 15 lah. 15. Sepanjang 15 meter itu mereka harus menyelesaikan dengan grid-grid tertentu yang sudah diatur oleh si pembuat jalur. Ini kategori jenis-jenis challenge atau papannya. Kalau umurnya ini ada di berapa saja? Karena tadi kan sempat menyebutkan 6 tahun sudah ada yang latihan. Apakah sudah ada kompetisinya gitu setingkat 6 tahun? Kalau untuk tingkat nasional ya itu dibatasin nomornya itu 10 tahun. Dari 10 tahun. Biasanya kalau untuk lomba open di bawah itu ada yang menandingkannya. Tapi kalau untuk tingkat nasional diatur itu 10 tahun. 10 tahun. Itu nanti dibagi untuk kids itu kids D umurnya 10-11. 10-11. Kids D. Kemudian kids C umurnya
12, 13. Nah, nanti kemudian lagi Yod B umurnya 14, 15. Terus Yod A 16, 17. Nah, nanti yang terakhir ada yang junior. Oh, jadi tadi ada kids A, kids B, youth A, Yod A, Yod B, kids C, kids D. Oh, youth A, youth B, kids C, kids D. Terus nanti ada yang junior. Junior atau senior? Junior. Oh, junior. Nanti berarti sampai 19 tahun. Baik. 18-19 junior. Setelah itu baru masuk senior. Oh, jadi pengkategorinya ada 6 kurang lebih tadi ya. Ini barangkali yang ada di rumah yang suka manjat-manjat pohon tetangga. Ini silahkan disalurkan, daripada manjat pohon tetangga mendingan manjat tebing ya, bisa jadi atlet teman-teman sahabat TV 10. Ini menarik ya, karena kan kemarin di Paris kita jadi juara 1 dunia, itu suatu hal yang membanggakan. Sebenarnya untuk menjadi seorang world record karena seperti Frederick Leonardo itu sebenarnya apa yang dibutuhkan? Ini dengar-dengar kabar Mas Ipung juga sempat ketemu Frederick ya beberapa tahun yang lalu ya? Ya, tahun 2017 di kejuaraan yang lain? Ya, kejuaraan yang lain di Bangka Belitung sih. Hanya bukan ketemu untuk berkompetisi, hanya bedanya saya ketemu sebagai juri, dia sebagai atlet. Oh begitu? Iya. Nanti akan kita sambung lagi Mas Ipung obrolan kita pada kesempatan kali ini semakin seru. Seperti apa kira-kira hal-hal yang diperlukan untuk menjadi seorang atlet dalam sport climbing. Jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Sahabat TV 10 masih bersama saya Max Nata, tentunya di Kongko bareng komunitas, masih bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia Chapter Surakarta. Tadi sempat mau kita spill ya, tapi break sebentar sebelum kita ke bahasan tentang bagaimana sih kalau pengen jadi atlet di panjat tebing dan pengen terus naik daun gitu istilahnya, kemudian bisa tampil di berbagai macam kompetisi, perlombaan lokal, nasional atau bahkan internasional yang seperti kita ketahui bersama baru-baru ini. Tapi sebelum ke situ, ini boleh dijelasin beberapa alat basic ya, alat dasar yang perlu dimiliki seorang climber. Ini tadi namanya chalk bag ya. Isinya adalah magnesium ya. Fungsinya supaya tangannya tidak keringetan atau kalau keringetan itu menghapus keringat ya, biar nggak ngelicin, biar nggak pegangannya biar lebih kuat. Biar keset, pegangannya biar bisa keset, megang poinnya itu bisa keset. Biar keset gitu. Ini bisa digunakan pada saat world climbing atau memang disarankan untuk untuk digunakan, tetapi di masing-masing kategori penggunaannya beda-beda ya? Ya, kalau untuk lead biasanya ini nanti akan diikatkan di bawah, di pinggang ya, di bawah terus pada saat dia manjat. Pada saat dia manjat kalau dia merasa tangannya butuh magnesium, biasanya kemudian tangan berhenti nggak masalah ya? Nggak masalah. Kemudian pakai dulu magnesium supaya ini. Kalau speed biasanya sebelum pemanjatan mereka akan menggunakan ini dulu. Tidak di bawah ya? Tidak di bawah. Karena cepet-cepetan. Kalau berhenti di tengah, pakai ini dulu. Musuhnya udah selesai duluan. Ini selalu kita lihat. Pasti teman-teman juga di rumah sudah pernah lihat kemarin, karena videonya Frederick itu kemana-mana dan di mana-mana pasti lihat. Itu pertama kali pasti akan seperti ini dulu, kemudian baru countdown dan naik ke atas itu. Kemudian yang satu lagi, kalau boulder ada atlet yang membawanya diikat di pinggang, ada juga nggak dibawa, dia taruh di bawah terserah atletnya, atletnya sesuai dengan kebutuhannya dia saja ya. Betul. Nah, oke. Ini chalk bag, isinya adalah magnesium ya. Jangan dikira ini bedak bayi. Ini beda ya sahabat TV 10. Orang kalau nggak tahu itu pakai bedak dulu. Ini kemudian ada sepatu. Ini jangan dikira sepatunya sepatu cat kayak kita yang pakai buat sekolah atau olahraga. Ini beda. Ya. Ini kalau dilihat dari bahannya sendiri kokoh banget ini.
sahabat TV10 ini dari karet, dan bukan karet-karet yang biasa itu, tapi emang beneran kayak kaku gitu loh. Ada jenis-jenisnya juga untuk sepatu atau bagaimana? Ini memang bawahannya semulus ini atau harusnya dia lebih kasar atau memang begini? Biasanya harusnya agak kasar dikit sih itu. Baik. Ini kan sudah mulai licin ini. Sudah dipakai lama ini kayaknya sahabat TV10. Kalau baru ini agak kasar ya. Agak keset dikit ya. Agak keset gitu. Kemudian di sini ada yang namanya harness ya. Harness itu yang dipakai di bagian pinggang. Ya, dipakai kayak model celana. Nanti pengamannya nanti akan diikatkan di sini. Ini yang harus dipakai seorang pemanjat gitu ya. Karena kalaupun terjadi apa-apa ketika di atas kemudian terlepas, ini aman gitu. Ya. Nanti karena bayangkan 15 meter kepleset itu kan nggak kebayang ya. Jadi ini ada pengamannya. Kalau takut seperti apa, pengen nyoba, tenang, ini aman gitu ya. Namanya adalah harness. Harness macamnya satu atau ada macam-macam? Ada macamnya sih. Ada yang ini kan untuk seat harness, hanya untuk yang sampai pinggang. Ada yang full body juga ada. Jadi sampai badan. Ya, badan, mengcover badan sampai pinggang nanti. Oh gitu. Tapi kalau misalkan untuk atlet-atlet itu, apakah memang hanya seat harness saja atau full body juga? Hanya mereka pakainya seat harness. Kalau untuk full body apakah hanya beginner gitu atau biasanya anak-anak pakainya ini? Anak-anak pakainya yang full body. Dunia kerja sebenarnya juga pakai harness juga sih dalam dunia kerja. Di ketinggian mereka cenderung pakai ke full body. Begitu. Jadi tidak hanya digunakan untuk sport climbing aja ya. Kalau berikutnya ini hal yang mungkin lebih teman-teman familiar ya. Ini cincin kait atau karabiner. Iya, karabiner. Ini kalau ini yang jenisnya screw. Karena ada kunciannya ini. Ini kan bisa buat kunci. Betul. Bisa buka. Kalau ini untuk mengaitnya harnessnya. Macam-macam sih fungsinya, kegunaannya ini. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi bisa untuk harness, bisa untuk yang pengaman atas. Pengaman atas juga. Bisa macam-macam. Ini adalah equipment basic yang harus dimiliki seorang climber gitu ya, seorang pemanjat ya, sahabat TV10. Kalau misalkan belum punya ini, kemudian pengen nyoba itu, kayak tadi misalkan ada pemanjat pohon tetangga, pengen nyoba. Kalau ini kan nggak harus pakai ini kalau manjat pohon tetangga, tapi kalau mau ke Manahan ikut latihan itu apakah harus bawa ini dulu, punya ini dulu baru boleh latihan gitu? Kalau pengen nyoba silahkan datang ke sana, nanti di sana kan sudah ada alat yang bisa kita pinjamkan buat teman-teman yang ingin nyoba. Jadi boleh pinjam dulu ya, boleh nyoba-nyoba dulu, boleh ya? Ya boleh. Boleh. Ini adalah alat basic yang sudah disiapkan sama teman-teman dari FPTI Surakarta. Kemudian kalau teman-teman mau bergabung, bisa gabungnya itu tiap hari apa atau jam berapa gitu? Pagi, sore atau? Sore, dari hari Senin sampai hari Sabtu kecuali Kamis dan Minggu. Kecuali Kamis dan Minggu. Ya. Sore itu habis asar berarti ya? Sekitar jam 4 gitu ya? Gitu ya. Nanti latihannya sampai jam berapa? Sampai jam 6 lah. Sampai jam 6 atau sampai kurang lebih maghrib gitu ya? Itu baru selesai. Nah, kalau mau coba silahkan datang ke sana untuk bisa mencoba climbingnya. Kembali ke atlet tadi yang memang jadi fokus pembinaan dari teman-teman FPTI ya. Nah, untuk jadi seorang apa ya istilahnya world climber gitu, pemanjat kelas dunia, ini sebenarnya butuhnya seperti apa gitu? Karena kan Mas Ipung sudah memberikan apa ya pembinaan kepada sekian atlet gitu. Yang jelas usia pembinaan usia dini memang sangat penting untuk memulai suatu capaian hingga dunia. Jadi kita ambil contoh, kita ada atlet yang dari Solo juga. Dia itu sejak SD mulai berlatih, jadi sejak kecil memang mulai berlatih. Sudah dia konsisten fokus. Konsisten latihan terus, dia rajin, memang orangnya rajin berlatih. Walaupun bukan jadwal latihan, kadang dia ada tambahan porsi sendiri buat dia. Nambah sendiri gitu ya. Sendiri. Selain latihan fisik, mental juga
dia terus berlatih hingga terakhir dia itu pernah juara dunia tahun berapa ya? Saya agak lupa, tahun 2020 atau 2021, agak lupa saya. 2 kali dia juara dunia, namun untuk olimpiade sayang sekali dia nggak bisa ikut. Nggak gitu? Lolos seleksinya juga. Waktu yang kemarin ini. Tapi sebelumnya sudah pernah juara dunia juga. Pernah juara dunia juga. Ya, orangnya memang tekun berlatih sejak kecil memang. Jadi pulang sekolah kadang dia berlatih sendiri. Saat ini masih sekolah juga atau sudah kuliah? Sekarang dia sudah nggak sekolah, nggak kuliah, tapi sudah diterima. Alhamdulillah dibantu dengan teman-teman dari PT Pusat. Sekarang sudah jadi PNS. Oh begitu? Iya, sudah jadi PNS dan juga masih di Pelatnas hingga sekarang. Jadi masih dalam konteks PNS-nya ini membantu atau dalam bidang federasi panjat tebing ini ya? Iya. Wah luar biasa, ini ternyata bisa terbantukan karena tadi sudah menorehkan beberapa prestasi yang luar biasa gitu. Ya. Jadi sarannya mulai dari kecil? Mulai dari kecil, giat berlatih, dipantau dengan pelatih-pelatihnya, gizinya juga dipantau. Ini ada nggak sih, saya penasaran sebenarnya, panjat tebing ini kan bawa badan ya. Ada nggak sih maksimal berat badan gitu? Ini kan jadi pertanyaan yang sebenarnya menggelitik gitu ya. Boleh nggak sih gitu? Ataukah harus diet dulu atau gimana? Atau ya secara normalnya ya harus berat badan ideal harus ideal. Soalnya kan kita harus menahan beban seberat betul tertentu kan. Kalau kita terlalu gemuk kan juga berat juga. Nggak lincah untuk, ya? Iya, nggak lincah untuk menyelesaikan jalur-jalur tertentu atau menggunakan teknik-teknik tertentu, malah kita akan terbatas kalau berat badan kita berlebihan. Jadi memang harus ideal gitu ya? Wah ini sayang sekali ya sahabat TV 10. Diet dulu kayaknya ya. Saya juga kayaknya harus diet dulu kalau mau ikut cabang olahraga yang ini, karena memang dari berat badan harus ideal. Kaitannya dengan ini kan fisik ya. Kalau mental itu sebenarnya bagaimana memupuk mental seorang atlet khususnya di climbing, apakah berbeda dengan yang lain? Sebenarnya sama saja sih. Terkadang ada atlet yang kalau belum siap mentalnya juga skillnya bagus, tapi ternyata mentalnya belum siap. Terkadang ya pada saat lomba bisa saja dia down, melihat musuhnya. Bisa saja kayak gitu, makanya perlu mental. Kadang harus mendatangkan psikiater untuk membantu dia untuk iya, kalau kayak kemarin di kan mereka bawa psikiater sendiri olimpiade kemarin, teman-teman yang di sana. Oke, jadi memang sampai dibutuhkan sebegitunya untuk membangun mentalnya ya. Karena memang dalam setiap kompetisi itu yang dibutuhkan tidak hanya pengetahuan, kalau itu memang berhubungan dengan pengetahuan, atau dalam hal ini skill ya. Jadi skill itu, kalau skillnya bagus tapi mentalnya nggak bagus, ini juga nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Prestasi yang maksimal. Ini kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah pengen bergabung, sekali lagi ya, mungkin sahabat TV 10 pengen gabung di Federasi Panjat Tebing Indonesia atau pengen nyoba, itu apakah ada syarat tertentu, harus daftar dulu? Misalkan sebelum datang tuh ngabarin dulu, nggak tiba-tiba datang, atau ngisi formulir dulu, atau seperti apa gitu? Datang aja langsung ke Manahan, yang sedang berlatih di sana, ngomong aja dulu nggak apa-apa, pengen nyoba ya. Biasanya kan orang tua ini mau mengarahkan kemana nih anaknya nih, coba yang hobi yang A, hobi yang B, hobi yang C. Nah kalau mereka sudah mencoba, anaknya mungkin tertarik, itu bisa dilanjut dengan berlatih latihan mendaftar secara resmi ya? Ya di situ. Gitu saja. Berarti tidak ada syarat khusus, tidak ada syarat tertentu, nggak harus misalkan harus punya alat-alatnya dulu dan lain sebagainya. Nah ini bisa nyusul ya? Bisa nyusul alatnya nanti. Bisa nyusul ketika memang sudah pengen menekuni di bidang olahraga panjat tebing ini.
sepertinya obrolan kita hari ini terbatas oleh waktu Mas Ipung. Kalau mau lanjut banyak lebih tahu lagi tentang federasi ini, Federasi Panjat Tebing Indonesia, bisa langsung ke Manahan saja, karena di sana tentunya nggak hanya ada Mas Ipung, ada tim pelatih yang lain atau ada yang sudah senior-senior yang lain. Kalau sebagai beginner boleh ngobrol-ngobrol dulu, boleh santai-santai dulu, atau kadang-kadang mungkin ada kumpul-kumpulnya juga. Ya, biasanya ada sebulan sekali di sana kita ada kumpul-kumpul orang tua atlet, biasanya ngadain acara di sana sih. Begitu. Jadi seru juga ya sahabat TV 10. Terima kasih hari ini sudah mampir sama-sama di TV 10 Mas Ipung. Salam buat teman-teman yang ada di sana. Dan semoga perwakilan dari Solo yang sudah masuk karantina ini nanti di tanggal 20 akan berangkat ke Cina. Kita doakan semoga sukses dan semoga bisa membawa nama baik Indonesia dan bisa menjadi juara gitu ya. Terima kasih, dan sahabat TV 10 jangan lupa saksikan terus Koko Kongko bareng komunitas setiap hari Senin Jumat setiap jam setengah 8 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Saya Max Nata pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.